Assalamualaikum pemirsa Majid TV. Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang menjadi simbol keagamaan di setiap wilayahnya. Salah satunya adalah Kota Serang yang memiliki deretan masjid ikonik yang dapat dikunjungi traveler muslim. Dari sekian banyak wisata religi di Kota Serang, Majid TV telah merangkumnya dalam 5 masjid bersejarah dan ikonik di Kota Serang. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, and komen ya. Dan tentunya simak video ini sampai habis. Yang pertama, Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid ini dibangun pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Masjid ini sangat bersejarah karena menjadi kerajaan Islam terbesar di masanya. Kelebihan lainnya yaitu Masjid Agung Banten ini memiliki arsitektur perpaduan Hindu, Jawa, Cina, dan Eropa. Terlihat dari atap masjidnya yang bersusun 5 mirip dengan pagoda, serta menara masjid yang masih kokoh menjulang setinggi 24 meter. Keberadaan Masjid Agung Banten tentu tidak luput dari eksistensi perkembangan Islam di tanah Banten. Sebab Masjid Agung Banten berdiri saat pemerintahan Banten dipindahkan dari Banten Girang ke Banten Lama. Selain sebagai objek wisata religi, Masjid Agung Banten juga merupakan objek wisata pendidikan dan sejarah. Dengan mengunjungi masjid ini, pengunjung dapat menyaksikan peninggalan bersejarah di Banten. Untuk lokasi masjid ini berada di Komplek Masjid Agung Banten, RT 01 RW 011, Banten, Kecamatan Kaseman, Kota Serang, Banten. Yang kedua, Masjid Agung As-Sauroh. Selain Masjid Agung Banten, ada yang namanya Masjid Agung As-Sauroh yang menjadi salah satu masjid bersejarah dan tertua di Kota Serang. Menurut berbagai sumber, masjid ini didirikan pada tahun 1870, yaitu pada masa Bupati Pandeglang Raden Tumenggung Basudin Jondronegoro. Bupati mewakafkan tanah yang ditempati masjid sekarang seluas 2,6 hektar. Meski memiliki halaman yang luas, awalnya masjid ini dibangun tanpa menara. Sebuah menara yang menjulang baru dibangun pada tahun 1956. Menara berbentuk heksagonal dengan 3 undakan tengah. Atapnya terdiri dari 2 limasan dan memolo di puncaknya. Menara ini berfungsi sebagai tempat meletakkan pengeras suara untuk menyiarkan kumandang azan. Nama As-Sauroh yang berarti perjuangan disematkan tahun 1968 pada era Bupati Letkol Haji Suwandi. Seperti kebanyakan bangunan masjid di Jawa, atap masjid juga berundak berbentuk 5/3. Konon 5/3 itu secara filosofis mengandung arti iman, Islam, dan ihsan. Salah satu yang unik adalah ruangan beribadah dengan konsep pendopo yang terbuka khas rumah joglo. Konsep terbuka ini memberi kesan masjid yang bersahaja. Bagian atas masjid ditopang dengan kolom-kolom besar menambah indah arsitekturnya. Kolom tersebut menyangga bangunan baik ruang utama maupun di bagian serambi. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini kerap digunakan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, sebut saja khitanan massal hingga bakti sosial yang biasanya digelar di bulan Ramadan. Masjid pun dilengkapi perpustakaan yang cukup representatif. Untuk lokasinya berada di Jalan Ahmad Yani nomor 11 RT 5 RW 3 Cimuncang Serang, Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Yang ketiga, Masjid Raya Al-Bantani. Masjid Raya Al-Bantani disebut-sebut sebagai masjid terbesar dan termegah di Provinsi Banten. Bukan tanpa sebab loh, masjid yang diresmikan pada tahun 2010 ini memiliki daya tampung hingga 10.000 jamaah. Nama Al-Bantani disepakati karena juga merujuk ke daerahan Banten. Karena itulah disepakati nama Masjid Raya Al-Bantani. Masjid ini kemudian resmi diberi nama saat ini berdasarkan keputusan pemerintah. Nah, untuk sekedar tahu ya, nama Bantani merupakan istilah Arab untuk Banten. Dan banyak ulama dari Banten yang bertugas di Arab Saudi menggunakan istilah Al-Bantani, termasuk cendekiawan muslim terkenal dari Serang, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjadi imam dari Masjidil Haram di Mekah. Nah, bangunan masjid ini memiliki arsitektur indah yang menambah kesan megah. Dari luar, desain masjid tampak menggabungkan gaya khas arsitektur Turki dan lokal Banten. Gaya Turki dapat dilihat pada penggunaan 4 menara di setiap sudut yang menyatu dengan bangunan utama. Bentuk ini mengingatkan pada bentuk Masjid Sultan Ahmed di Istanbul. Pada bagian atap menggunakan kombinasi gaya Nusantara yang mewakili atap 5/3 serta gaya Arab dengan keberadaan kubah di ujung atap. Model atap masjid ini seperti Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, untuk lokasinya berada di kawasan pusat perkantoran pemerintahan Provinsi Banten, Jalan KP 3B 5 Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Yang keempat,
Masjid Baitul Muslimin. Nah, dilansir dari Dunia Masjid, Masjid Baitul Muslimin didirikan pada tahun 1925 oleh seorang tokoh ulama setempat, yaitu almarhum Kiai Haji Ma'ruf. Sebelum direnovasi, masjid ini dijadikan perkumpulan masyarakat Keramat Watu dalam rangka mengusir penjajah di daerah Banten. Karena letaknya di jalan raya dan berdekatan dengan pasar Keramat, masjid ini tidak pernah sepi dari jamaah, lebih-lebih setelah pasca perang kemerdekaan. Banyak wisatawan yang beristirahat di masjid ini, terutama mereka yang sehabis melakukan kunjungan ke daerah pantai Karangbolong yang terbentuk akibat letusan Gunung Krakatau. Untuk lokasinya berada di Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Yang kelima, Masjid Nur Abdillah. Masjid Nur Abdillah berdiri di sebuah perbukitan dengan posisi tempat imam menghadap ke laut. Jamaah bisa leluasa melihat laut dari masjid. Hampir seluruh lantai masjid yang dibangun dengan dana 8 miliar oleh Yayasan An-Najah ini menggunakan marmer. Sementara itu, dinding masjid dikelilingi kaligrafi dengan menggunakan khot sulus, dan pada bagian tembok di atas tempat imam memimpin sholat terdapat kaligrafi yang paling mencolok yang bertuliskan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Masjid Nur Abdillah sendiri merupakan bagian dari rencana pembangunan pondok pesantren Ponpes An-Najah yang semula pembangunannya akan dimulai pada awal November 2020. Namun sempat tertunda karena adanya pandemi COVID-19. Penamaan Nur Abdillah sendiri dinisabkan kepada pendiri Yayasan An-Najah, yakni Kiai Haji Abdillah Amin. Sedangkan yang menjadi arsitek masjid tersebut yaitu Helmi, adik dari ketua yayasan saat ini. Nah, pemirsa Majid TV, inilah 5 masjid bersejarah dan ikonik yang berada di Serang, Banten. Bagaimana? Tertarik untuk mengunjungi 5 masjid ini? Kalau kalian tertarik, jangan lupa untuk like, subscribe, and komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنزلنا من السماء